Selamat sore. Selamat sore, selamat sahabat. Kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada Sabat sore ini. Kami kembali akan memulai pembahasan firman Tuhan pada Sabat sore ini, dan judulnya adalah pertentangan antara baik dan jahat. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan pada sore hari ini, kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami ucapkan berterima kasih Tuhan atas segala pimpinan Tuhan kami, sehingga pada sore hari ini kami kembali akan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat pada Tuhan, dan semua itu akan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan Yesus yang kedua kali. Tuntun kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian apa yang akan kami pelajari sepanjang sore hari ini, semua itu akan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi topik pada pembahasan ini masih tetap dengan topiknya adalah membedah kitab Kejadian, dan judulnya adalah pertentangan antara baik dan jahat. Dan firman atau ayat Alkitab yang dipakai sebagai dasar dari pembahasan ini adalah di Kejadian 3 ayat 15. Kita tahu semua Kejadian 3 ayat 15 adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menghardik setan dengan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular atau setan itu. Itulah dasar dari pembahasan-pembahasan kita pada firman Tuhan yang kita ambil dari firman Tuhan pada sore hari ini. Dan judulnya pada sore hari ini adalah pertentangan antara baik dan jahat. Ini adalah topik yang ke-6 dari topik secara keseluruhan, dan topik terbesarnya adalah membedah kitab Kejadian. Kita akan memulai pelajaran kita dengan membuka kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Ayat ini berbicara tentang akhir dari penciptaan. Ini adalah pada hari ke-6. Jadi akhir dari penciptaan adalah hari ke-6. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi setiap hari pada waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah selalu berkata, sungguh baik. Tetapi pada hari ke-6 kita diberitahu bahwa Allah melihat segala sesuatu yang telah Dia ciptakan adalah sungguh amat baik. Jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Itulah hari ke-6 pada waktu penciptaan. Jadi Alkitab dimulai dengan mengatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu baik di dalam dunia ini. Sekarang kita lihat di kitab Kejadian pasal 3. Kita mendapati dalam Taman Eden seekor ular misterius muncul. Dan ular misterius ini sebenarnya menjelek-jelekan Allah. Yang nampaknya seperti nada sumbang
dalam konteks segala sesuatu yang diciptakan dengan baik dan sempurna. Kita perhatikan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Kita baca Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah telah mengatakan engkau akan mati kalau makan buah pohon itu. Jadi dalam hal ini Adam dan Hawa dilarang atau tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau Adam dan Hawa memakan buah itu, maka mereka akan mati. Itulah yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi di sini kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 4, ular atau setan itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah yang dikatakan ular itu atau setan kepada Adam dan Hawa. Dengan kata lain, maksud daripada kata-kata ular itu atau setan itu adalah Allah adalah pendusta. Karena Allah mengatakan kamu akan mati kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi setan mengatakan kamu tidak akan mati. Ya. Artinya kamu telah ditipu oleh Allah. Sekarang kita baca ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah yang dikatakan setan selanjutnya kepada Adam dan Hawa. Jadi dalam kitab Kejadian, ular itu datang tiba-tiba, berbicara dan bercakap-cakap. Dan hal ini yang membuat kita bertanya-tanya, dari mana asal ular itu? Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambarnya. Dan Allah memberi mereka kemampuan untuk pertama berbicara, kedua berkomunikasi, ketiga mengambil keputusan moral, dan keempat mengadakan diskusi rasional. Tetapi di sini kita melihat seekor ular mengadakan diskusi rasional dengan perempuan itu. Pertanyaannya ialah, dari mana datangnya ular ini? Jelaslah bahwa ular yang dibicarakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ini bukanlah bagian dari penciptaan Allah. Meskipun Allah sendiri menciptakan ular. Tetapi binatang ular ini jelas tidaklah diciptakan dalam pekan penciptaan. Karena Allah membuat segala sesuatu baik. Jadi dari mana datangnya ular itu? Marilah kita melihat kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 berbicara tentang asal mula ular yang menfitnah ini. Dan kita diberitahu dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Kita baca Wahyu 12 ayat ke-7 sampai dengan yang 9. Kita baca dari ayat ke-7 dulu. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi terjadi peperangan di surga. Kalau kita melihat dan membaca ayat ini di Wahyu 12 ayat ke-7. Terjadi peperangan di surga. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Tetapi iblis dan para malaikatnya tidak dapat bertahan. Itulah yang dikatakan dalam ayat ke-8. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama
dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga besar itu adalah si ular tua. Jadi ini merujuk kepada kisah dalam kitab Kejadian pasal 3. Sekarang kita tahu bagaimana iblis masuk ke planet bumi ini. Kitab suci memberitahu kita bahwa iblis dilemparkan keluar dari surga dan iblis berakhir atau mendarat di sini di planet bumi. Kita sangat bersyukur bahwa Allah dalam firman-Nya yang kudus telah memberikan kita beberapa keterangan mendetail perihal makhluk ini di surga. Kita sekarang tahu asal mula iblis atau setan. Kita sekarang tahu dosa iblis di surga. Dan kita juga tahu apa nasib iblis pada akhirnya. Sekarang marilah kita mempelajari beberapa hal tentang makhluk ini. Ketika pertama kali dia diciptakan di surga. Marilah kita melihat kitab Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-13 dan 15. Ini berbicara tentang iblis. Yehezkiel 28 ayat 13 dan 15. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Kalau kita baca di dalam versi Alkitab terjemahan lama dikatakan yang pakai huruf merah, engkau selalu disertai bunyi rebana dan bangsi. Ya, ini adalah versi Alkitab terjemahan lama. Tempat tatanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kalau versi Alkitab terjemahan lama dikatakan pada hari engkau naik raja atau diciptakan, maka segala perkara itu ditentukan bagimu. Itulah versi Alkitab terjemahan lama. Ayat 15 sekarang. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya. Kalau di Alkitab perjanjian lama dikatakan sampai kepada masa didapati akan perbuatan jahat di dalammu. Ya. Jadi setan dikatakan di sini didapati perbuatan jahat di dalammu. Bagaimanakah makhluk ini diciptakan? Menurut kitab Yehezkiel pasal 28, dia diciptakan sempurna, tanpa cacat di dalam tingkah lakunya. Hingga perbuatan jahat ditemukan dalam dirinya. Jadi Allah tidak menciptakan iblis atau setan. Allah menciptakan makhluk yang mulia dan sempurna. Tetapi makhluk yang mulia dan sempurna itu telah memilih untuk menjadi iblis. Karena jika Allah menciptakan iblis, maka Allah menjadi iblis. Lebih besar daripada iblis itu sendiri. Tetapi kitab suci memberitahu kita bahwa Allah menciptakan makhluk ini sempurna. Dalam segala tingkah lakunya, dia adalah indah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menciptakan makhluk yang mulia ini, yang menurut kitab Yesaya namanya Lucifer atau bintang fajar? Siapakah yang menciptakan dia? Baiklah, kita melihat kitab Kolose pasal 1 ayat 16 dan 17. Ayat ini berbicara tentang Yesus. Kolose 1
ayat 16 sampai dengan 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi dengan jelas ayat ini mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di semesta alam. Bukan hanya hal-hal di surga, tetapi juga hal-hal di bumi. Yang berarti bahwa Yesus adalah pencipta Lucifer. Sekarang marilah kita kembali kepada kitab Yeskiel pasal 28 ayat 12. Di sini kita mendapatkan detail menarik lainnya tentang makhluk yang mulia ini. Yeskiel 28 ayat 12 dikatakan, Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Raja Tirus adalah makhluk bumi, tetapi di balik makhluk ini terdapat Lucifer ini. Apakah jelas bagi kita bahwa makhluk ini pada mulanya sempurna, dia penuh dengan hikmat, dia penuh dengan keindahan, dan bahwa tidak ada dosa pada dirinya ketika dia diciptakan oleh Allah. Ini adalah teramat jelas dalam kitab Yeskiel pasal 28. Jabatan apakah yang diemban oleh makhluk yang mulia ini? Baiklah, kita lihat kitab Yeskiel pasal 28 ayat 14. Ini berbicara tentang makhluk ini. Yeskiel 28 ayat 14. Kita baca. Ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Atau kalau dalam versi Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, yang menaungi. Jadi kerup yang terjaga, yang berjaga itu adalah yang menaungi. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga atau yang menaungi. Jadi sekarang kita mengerti bahwa makhluk ini adalah seorang malaikat. Dan dia bukanlah malaikat biasa. Dia adalah kerup yang berjaga sesuai dengan ayat ini. Di Gunung Kudus Allah engkau berada. Itu adalah Gunung Sion. Batu-batu yang bercahaya-cahaya adalah bintang-bintang. Itu melambangkan para malaikat. Dia berjalan-jalan di antara para malaikat. Menurut ayat ini, kita perhatikan, dia disebut kerup yang berjaga. Apakah yang dimaksud dengan kerup yang berjaga atau yang menaungi? Di sini kita harus kembali kepada kitab Keluaran untuk menemukan apa yang dimaksud dengan kerup yang berjaga atau yang menaungi. Jadi biarlah Alkitab menerangkan Alkitab itu sendiri, ya. Jadi kita tidak usah mencari-cari atau menduga-duga sehingga justru nanti akan bisa keluar dari konteksnya. Biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Jadi kita kembali ke kitab Keluaran untuk menemukan apa yang dimaksud dengan kerup yang berjaga.
Mari kita lihat kitab Keluaran pasal 25 ayat 19 dan 20. Di sini kita mendapat gambaran bait suci yang Allah perintahkan kepada Musa untuk membuatnya. Dan harap diperhatikan ketika tabut perjanjian sedang dibuat dan bagaimana tabut perjanjian itu harus dibuat. Kita baca Keluaran 25 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat 20 ayat 19. Buatlah satu kerup pada ujung sebelah sini dan satu kerup pada ujung sebelah sana. Kerup dalam bentuk jamak di sini. Seiras atau menyatu dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi kita melihat kerup-kerup itu berada di ujung-ujung tabut perjanjian itu. Bagian atas dari tabut perjanjian disebut tutup pendamaian. Dan disitulah kemuliaan Allah ditunjukkan yang dikenal sebagai Shekinah. Dengan kata lain, tabut perjanjian, bagian tutup dari tutup pendamaian itu melambangkan tahta Allah. Yang berarti bahwa Lucifer adalah salah satu makhluk yang paling dekat kepada Allah yang duduk di tahta itu. Karena Lucifer adalah salah satu kerup yang berjaga, yang menaungi. Itu yang dikatakan di dalam versi Alkitab Perjanjian Lama. Yaitu pada salah satu sisi dari tabut perjanjian itu. Pertanyaan, apakah di surga terdapat tabut perjanjian yang asli? Bukanlah tabut perjanjian itu hanyalah suatu perabotan di bumi yang Allah perintahkan Musa untuk membuatnya? Alkitab menceritakan dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 5 bahwa bait suci di bumi merupakan salinan atau tiruan dari bait suci yang ada di surga. Mari kita baca Ibrani 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dengan kata lain, apa yang Allah tunjukkan kepada Musa di atas gunung adalah model atau miniatur dari bait suci yang ada di surga. Dan Allah menyuruh Musa untuk membuat bait suci di bumi sesuai dengan model miniatur bait suci surgawi yang Allah tunjukkan. Jadi ini haruslah berarti bahwa jika ada tabut perjanjian di bait suci di bumi, maka bait suci di bumi dibuat berdasarkan skala model yang merupakan tiruan dari bait suci yang di surga. Itu haruslah berarti bahwa bait suci di surga harus juga berisi tabut perjanjian. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 11 ayat 19, di mana bait suci di bumi hanyalah bayangan atau tiruan. Wahyu 11 ayat 19. Ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes pada waktu dia mendapatkan mimpi atau wahyu. Wahyu 11 ayat 19.
maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Apakah ada tabut perjanjian di dalam bait suci yang di surga sesuai ayat ini? Tentu saja. Karena Rasul Yohanes melihat bait suci yang di surga terbuka, dan dia melihat di dalam bait suci itu terdapat tabut perjanjian. Jadi ketika kita melihat dua kerup ini di dalam bait suci yang di bumi, pada bagian sisi-sisi tabut perjanjian, apakah itu merupakan cerminan dari dua kerup yang menaungi pada mulanya, dan Lucifer merupakan salah satu di antaranya? Apakah bait suci yang di surga memiliki tabut perjanjian dan terdapat kerup di bagian sisi-sisinya? Tentu saja. Ada satu hal lagi yang harus kita teliti ketika kita berbicara tentang tabut perjanjian. Mari kita lihat kitab Ulangan pasal 10 ayat yang kedua. Di sini kita mendapatkan gambaran tentang tabut perjanjian. Dan kita akan mendapati di dalam tabut perjanjian itu ada satu hal yang teramat penting. Ulangan 10 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Karena apa? Karena Musa telah memecahkan yang mula-mula. Dan dikatakan di sini, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku menuliskan pada loh, maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Jadi di sini kita lihat Musa diminta lagi untuk naik ke atas gunung, memahat dua loh batu, dan pada dua loh batu itu dituliskan firman-firman. Ya kan? Karena yang pertama sudah dipecahkan oleh Musa pada waktu itu, dan dia diminta supaya firman-firman yang dituliskan ke dalam kedua loh itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian itu. Jadi Musa harus meletakkan di dalam tabut itu loh batu dengan 10 perintah Allah ke dalam tabut perjanjian itu. Pertanyaannya, jika bait suci yang di bumi merupakan cerminan dari bait suci yang ada di surga, demikian juga bait suci di bumi memiliki tabut perjanjian, dan bait suci yang di bumi memiliki 10 perintah Allah di dalamnya. Jadi harus bagaimanakah dengan tabut perjanjian yang ada di bait suci di surga? Bait suci di surga pastilah terdapat juga 10 perintah Allah. Karena apabila bait suci di bumi merupakan cerminan bait suci surgawi, dan bait suci yang di bumi memiliki 10 perintah Allah di dalamnya, haruslah berarti tabut perjanjian yang di surga juga memiliki 10 perintah Allah. Mengapa 10 perintah Allah itu diletakkan di dalam tabut dengan tutup pendamaian di atasnya? Karena Allah mencoba untuk mengajarkan bahwa 10 perintah Allah merupakan landasan pemerintahan Allah. 10 perintah Allah merupakan landasan tahta Allah. Sama seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan pemerintahan kita, pemerintahan Republik Indonesia.
Jadi tutup pendamaian adalah tahta Allah. 10 perintah Allah di bawahnya yang ada di dalam tabut perjanjian. 10 perintah Allah merupakan landasan tahta Allah. Demikian juga merupakan landasan dari pemerintahan Allah. Sekarang kita harus melihat apa yang terjadi dengan makhluk ini yang dinamakan Lucifer. Marilah kita melihat kitab Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-16. Sesuatu terjadi dengan makhluk ini. Kita baca Yeskiel 28 ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Mengapa Allah membuang makhluk itu keluar dari surga? Karena dia berbuat dosa. Pertanyaannya adalah apakah dosa itu? Mari kita melihat kitab 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat yang ke-8. Di sini kita diberitahu dan mengapa kita menghubungkan ayat ini dengan Yeskiel pasal 28 adalah karena ayat ini sedang membicarakan makhluk yang sama. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan begini. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Apa yang dikatakan ayat ini? Dikatakan sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi Yesus datang untuk memusnahkan dosa. Dan kapankah iblis berbuat dosa? Setan berbuat dosa daripada mulanya. Di mana? Di surga. Sekarang, apakah dosa itu? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di Alkitab versi KJV juga dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi dengan kata lain, dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang suci. Ini menurut kitab 1 Yohanes pasal 3. Dan iblis berdosa pada mulanya. Pertanyaan, apakah setan atau Lucifer melanggar hukum Allah yang suci? Pastilah. Dan hukum yang mana? Hukum itu berada di dalam tabut perjanjian. Kenyataannya, baru saja kita melihat bahwa para malaikat berada di salah satu sisi tabut dan mereka memandang dengan hormat ke bawah, ke arah tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan, yaitu ke arah hukum Allah yang suci. Jadi kalau kita lihat, inilah tabut perjanjian itu, di atas tabut perjanjian atau kotak, di atas kotak itu, itulah tutup pendamaian, dan di atas tutup pendamaian itu ada 2 kerub yang terjaga. Salah satu itu ada Lucifer. Jadi kalau tabut perjanjian dan tutup pendamaian melambangkan tahta Allah, di mana dalam kotak di dalam tabut perjanjian itu ada 10 hukum Allah, 2 loh batu yang ditulis dalam 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Maka dasar pemerintahan Allah adalah 10 hukum Allah. Dan di situ perdamaian adalah lambang dari tahta Allah, dan lambang tahta Allah di situ ada 2 kerub yang berjaga. Artinya ada 2 malaikat di samping tahta Allah itu. Dan salah satu dari malaikat itu adalah Lucifer. Jadi dalam hal ini, Lucifer itu adalah malaikat yang ada di surga.
Dan kenapa dia diusir? Mari kita lanjutkan pembahasan kita ini. Dengan kata lain, makhluk ini mengusulkan suatu pemikiran yang sama sekali janggal atau aneh atau berlawanan untuk melanggar hukum Allah yang ada di dalam tabut perjanjian tadi. Dan demikian dia berdosa. Untuk alasan inilah Alkitab mengatakan bahwa Allah membuangnya keluar dari surga dan dia masuk ke bumi ini. Sekarang kita harus melihat sesuatu yang terjadi di bumi ini. Kita mengetahui asal mula makhluk ini. Dari mana datangnya? Dia diciptakan sempurna dan ingat, dia diciptakan. Dia tidaklah kekal. Dia akan tamat riwayatnya menurut kitab suci. Karena dia diciptakan oleh Allah. Segala yang Allah ciptakan dapat dimusnahkan bila Allah berkehendak. Sekarang marilah kita melihat apa yang terjadi ketika makhluk ini datang ke bumi. Kita buka kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Di ayat ini kita mendapatkan perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Allah memberikan perintah positif lebih dahulu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini adalah sebuah perintah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Dalam perintah ini sesungguhnya termasuk atau meliputi seluruh perintah Allah. Bagaimana bisa? Kita akan melihat beberapa dari pelanggaran perintah itu. Dan sesungguhnya mereka melanggar hampir 10 perintah Allah itu. Pertama, perintah pertama mengatakan, janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itulah hukum Allah yang pertama. Apakah Adam dan Hawa melanggar perintah itu? Apa yang dikatakan ular kepada Hawa? Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi, apakah Hawa dan Adam melanggar perintah itu? Tentu saja. Janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku, tetapi di sini Adam dan Hawa. Dia mengikuti apa yang dikatakan ular itu. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah supaya jangan makan buah dari pohon itu, tetapi Adam dan Hawa memakan. Artinya ada ilah lain di hadapan apa yang diakui oleh Adam dan Hawa. Itulah pelanggaran yang hukum pertama. Kedua, perintah yang ketiga mengatakan, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah firman Tuhan atau hukum Allah yang ketiga. Mungkin kita berkata, Hawa tidak melanggar perintah itu. Hawa melanggar perintah itu ketika dia mengatakan sesuatu tentang Allah, yaitu kata-kata yang Allah tidak ucapkan. Itu membawa hal tidak hormat kepada nama Allah. Karena Hawa berkata kepada ular, Allah telah menyuruh kami agar tidak memakan buah itu, bahkan menyentuhnya. Padahal Allah tidak pernah berkata mereka tidak bisa menyentuhnya. Allah hanya melarang mereka untuk memakannya. Jadi Hawa membawa hal tidak hormat bagi nama Allah. 3. Perintah kelima mengatakan hormatilah bapamu dan ibumu. Apakah itu termasuk menghormati Bapa surgawi kita? Iya.
Apakah mereka melanggarnya? Iya. Kalau kita baca silsilah Yesus, dari Yesus sampai ujung, sampai akhirnya Adam adalah anak Allah. Ya. Jadi di situ Adam artinya apa? Tidak menghormati ayah dan ibumu. Karena Adam dikatakan situ adalah anak Allah. Kalau kita lihat silsilah di Perjanjian Baru, di buku Matius atau buku Lukas, ya. Di situ kita akan melihat di situ. Yang keempat, bagaimana dengan perintah keenam? Jangan membunuh. Apakah mereka melanggarnya? Apakah yang masuk ke dalam dunia sebagai akibat dari yang mereka lakukan? Maut, kematian masuk ke dalam dunia ini. Kalau Adam dan Hawa menuruti apa yang Allah perintahkan, maka tidak akan terjadi kematian di dunia ini. Tetapi karena Adam dan Hawa tidak menuruti apa yang dikatakan Allah, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik jahat itu. Karena kalau kau memakannya, engkau akan mati. Memang pada satu Adam dan Hawa tidak langsung mati. Tapi setelah 930 tahun mereka mati. Dan itulah yang dialami sampai sekarang oleh keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita. Maut masuk ke dalam dunia ini. Bagaimana dengan perintah ketujuh? Janganlah kamu berbuat zina. Apakah secara spiritual mereka melanggarnya? Tentu saja melanggarnya. Karena kasih yang satu-satunya hanyalah antara mereka dengan Allah. Perkawinan dipakai sebagai lambang hubungan antara Allah dengan umatnya. Tetapi ketika Hawa mendengarkan ular, dia seolah-olah mendapatkan kekasih yang berbeda daripada Allah. Jadi dia mengikuti kekasih barunya, ular itu. Ya, itulah hukum yang ketiga, jangan kamu berbuat zina. Yang keenam, ada perintah yang mengatakan, janganlah kamu mencuri. Apakah Hawa mencuri? Iya, dia mengambil buah yang bukan miliknya. Sudah dilarang, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ya. Dan dia mengambilnya, artinya dia mencuri. Ada perintah yang mengatakan, janganlah kamu mengingini. Apakah Hawa mengingini? Iya. Demikian seperti dikatakan kitab Kejadian pasal 3. Jadi dengan demikian, dalam satu perintah ini, secara prinsip memuat hampir semua 10 perintah Allah yang telah dilanggar oleh Adam maupun Hawa. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya diinginkan ular untuk Adam dan Hawa lakukan? Mari kita melihat kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Kita baca Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan kata lain, Allah adalah berdusta. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu, kalau kamu makan, kamu mati. Tapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya apa itu? Secara tidak langsung. Artinya Allah telah berdusta kepada Adam dan Hawa. Kan dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah yang dikatakan oleh setan atau Lucifer itu. Jadi kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah, kamu akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itulah yang dikatakan ular itu kepada Adam dan Hawa, kepada Hawa. Dikatakan kepada Hawa, ya. Tahukah kita apa yang sebenarnya dikatakan ular itu kepada Hawa? Ular mengatakan demikian. Dengarkan. Apakah menurutmu hanya Allah yang bisa mendefinisikan apa yang baik dan apa yang jahat? Menurutmu apakah hanya mendengar Allah saja
bahwa tidak apa-apa makan semua pohon ini dan tidak bisa makan dari pohon ini karena engkau akan mati. Lalu ular melanjutkan kata-katanya. Dengar, engkau tidak memerlukan Allah untuk mendefinisikan apa yang baik dan apa yang jahat. Itulah yang dikatakan oleh ular tadi. Engkau tidak perlu Allah untuk mendefinisikan apa yang baik dan apa yang jahat. Tidak perlu menjadi Allah. Engkau bisa mendefinisikannya sendiri. Engkau bisa tahu apa yang baik dan apa yang jahat tanpa Allah memberitahu apa itu baik, apa itu jahat. Jadi apa yang ular ingin Hawa lakukan adalah ular mencoba menyuruh Hawa untuk melanggar perintah Allah. Apakah itu tepat sama seperti yang terjadi padanya di surga? Apakah dia berbuat dosa? Apakah dia melanggar perintah Allah? Sungguh pasti, karena dosa adalah melanggar perintah Allah. Setan telah melanggar perintah Allah, dan dia mengajak Allah, menyuruh Allah untuk melanggar perintah Allah. Maka sekarang dia datang ke bumi dan berkata, aku akan melakukan hal yang sama kepada bangsa manusia. Aku akan membuat mereka melanggar perintah Allah. Aku akan membuat mereka bergantung kepada dirinya sendiri. Dengan cara itu, mereka akan mengalami pengalaman yang sama seperti pengalaman saya. Maksudnya pengalaman setan. Mereka akan jadi milikku, mereka akan jadi budakku. Jadi apa yang terjadi pada dirinya di surga atau terjadi pada setan di surga, sekarang juga terjadi di bumi. Patut diketahui, perintah Allah lebih mendalam cakupannya daripada sekedar diketahui kebanyakan orang. Mari kita lihat perikop lainnya yang berbicara tentang pemberontakan makhluk ini, Lucifer, dan melihat dimensi lebih mendalam tentang dosa. Kita lihat dosa hanyalah pelanggaran undang-undang, hukum Allah. Ada orang yang melihat 10 perintah Allah hanya sekedar peraturan yang ditulis pada 2 log batu. Kata mereka, baiklah saya tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, tidak boleh mengingini. Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menuruti 10 perintah Allah. Dan mereka, manusia, telah gagal untuk itu. Karena diri kita tidak mampu. Mengapa? Karena sifat alami kita yang berdosa. Dosa adalah lebih mendalam dari sekedar melanggar undang-undang, dari sekedar melanggar suatu peraturan. Marilah kita melihat apa intisari dosa itu. Dosa adalah pelanggaran hukum. Tetapi ada hal yang lebih mendalam dari sekedar melanggar hukum. Perhatikan, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 hingga 14. Di sini berbicara tentang Lucifer dan apa yang terjadi kepadanya. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur adalah Lucifer. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini adalah penjelasan mengapa Lucifer dibuang. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Alasan
Mengapa Lucifer dibuang? Pertama adalah aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Kita bisa mengatakan Lucifer memiliki masalah seperti kita. Dan masalah kita disebut sebagai miopia, rabun mata, tidak melihat. Dia tidak bisa melihat jauh. Yang hanya dia lihat hanyalah dirinya sendiri. Kenyataannya, kita diberitahu, kita tidak akan membacanya, hanya menyebutnya bahwa Lucifer diciptakan dengan 4 kelebihan. Jadi kita lihat, Lucifer diciptakan dengan 4 kelebihan. Lucifer diciptakan dengan indah, memiliki keindahan. Lucifer diciptakan dengan penuh hikmat, berhikmat. Lucifer diciptakan penuh dengan kekayaan. Dan Lucifer diciptakan dengan kedudukan yang sangat berkuasa di dekat tahta Allah. Yesaya pasal 28 tadi sudah kita baca. Jadi Lucifer memiliki keindahan, hikmat, kekayaan, kekuasaan. Tetapi jika kita membaca kitab Yesaya pasal 28, Lucifer menjadi sombong karena kecantikannya. Kita diberitahu Lucifer menyelewengkan hikmatnya. Dan kita juga diberitahu hatinya menjadi sombong karena kekayaannya. Dan kita juga diberitahu dalam perikop yang baru saja kita baca, dia berkata, aku ingin menyamai seperti yang maha tinggi. Aku tidak puas dengan posisi kedua. Aku ingin mendapat posisi pertama. Aku ingin menjadi yang terutama. Jadi sesungguhnya dalam hati yang melanggar hukum, Allah adalah kepentingan diri sendiri. Saya ulang lagi, sesungguhnya dalam hati yang melanggar hukum Allah adalah kepentingan diri sendiri. Itu merupakan akar dari pelanggaran hukum Allah yang suci. Jadi, Lucifer melanggar hukum Allah karena dia mementingkan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa kata dan mungkin saudara bisa memberikan lawan katanya dari kata-kata yang berikut yang saya berikan ini. Saya sudah tulis semua ini, jadi saudara bisa baca. Benar lawan kata apa? Salah. Baik lawan kata apa? Jahat. Putih lawan kata hitam. Terang lawan katanya gelap. Kasih orang biasanya lawan katanya benci. Kebanyakan orang mengatakan itu. Mengasihi lawan katanya membenci. Itu yang biasa orang katakan. Lawan kata kasih bukanlah benci. Lawan kata kasih adalah kepentingan diri sendiri. Kasih adalah mementingkan orang lain. Tapi lawan dari mementingkan orang lain adalah mementingkan diri sendiri. Allah mengasihi isi dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya dengan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah itu. Dia mementingkan manusia yang tinggal di bumi ini. Dia tidak ingin manusia ciptaannya binasa semuanya. Itulah kasih itu, mementingkan orang lain. Itulah kasih Allah itu. Tapi lawannya kasih adalah mementingkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Mari kita melihat 10 perintah Allah. Mari kita melihat kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga 10. Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengasihi orang lain adalah menggenapi hukum Taurat. Ada orang berkata, hukum yang mana? Ayat 9, kita baca.
Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi serangan Lucifer adalah terhadap kasih Allah. Dalam menyerang hukum Allah, Lucifer menyerang kasih Allah. Apa yang kita maksudkan? Kita dapat betul-betul memahami 10 perintah Allah kalau kita memahami tujuan dari 10 perintah Allah. Tujuan dari 10 perintah Allah adalah untuk melindungi hubungan atau relasi antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama kita. Itulah tujuan dari 10 perintah Allah itu. Contoh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dapatkah kita benar-benar menuruti perintah itu kecuali kita memiliki ayah dan ibu? Tentu saja tidak. Kalau kita tidak memiliki ayah dan ibu, ya gimana? Janganlah kamu membunuh. Dapatkah kita benar-benar menuruti perintah itu kalau tidak ada orang yang harus dibunuh? Janganlah kamu berzina. Dapatkah kita melanggar hukum itu kalau tidak ada istri orang lain? Kepada siapa kita dapat berbuat zina? Jangan mencuri. Apakah kita dapat melanggar perintah itu kalau tidak ada orang yang dapat dicuri barangnya? Jangan bersaksi dusta akan sesamamu manusia. Dapatkah kita melanggar perintah itu kecuali kita memiliki sesama yang dapat dibohongi? Jangan mengingini. Dapatkah kita bisa mengingini kalau tidak ada barang milik orang lain yang dapat kita ingini? Tentu saja tidak. Jadi tujuan dari semua perintah-perintah Allah itu adalah untuk melindungi hubungan atau relasi antar sesama manusia. Pertanyaan, perintah yang ketujuh, sambil contoh, janganlah kamu berbuat zina. Apakah perintah itu melindungi hubungan manusia? Apakah itu perintah yang baik? Janganlah berpikir perintah itu sudah dipakukan di kayu salib. Karena sering orang mengatakan hukum Taurat, 10 hukum Allah sudah dipakukan di salib. Itulah yang banyak dikatakan. Sekarang kalau jangan kamu berbuat zina, hukum itu sudah dipalangkan di kayu salib. Kalau begitu kita bisa berbuat zina. Apakah kita semua berkeinginan hidup di dalam dunia di mana setiap orang menuruti 10 perintah Allah? Bagaimana kalau semua orang menuruti 10 perintah Allah? Negara akan menjadi negara yang bagus. Bangsa manusia akan selalu menjaga hubungan atau relasi dengan sesamanya dengan baik. Tidak ada pembunuhan, tidak ada perzinahan, tidak ada pencurian. Masing-masing kita akan saling menghargai sesama kita. Kita dapat membiarkan pintu terbuka siang dan malam karena tidak ada pencurian. Tujuan dari 4 perintah yang pertama, dari 10 hukum Tuhan itu, atau 10 perintah Allah, hukum ke-1 hingga ke-4 adalah melindungi hubungan kita kepada Allah, hubungan kasih kita dengan Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan mempunyai Allah lainnya. Kita tidak akan menyembah perwakilan Allah atau patung yang sangat merendahkan derajat Allah di mata kita. Kita akan menghormati nama Allah. Kita akan menghabiskan waktu yang telah Dia tetapkan untuk bersekutu dengannya, untuk memperkokoh hubungan kita dengan Allah. Jadi tujuan dari 10 perintah Allah adalah untuk melindungi hubungan manusia. Pertama dengan Allah yang vertikal dan dengan sesama manusia yang horizontal. 10 perintah Allah itu mendefinisikan apakah kasih itu. Sehingga serangan kepada 10 perintah Allah berarti serangan kepada kasih. Menyerang 10 perintah Allah berarti menyerang hukum kasih.
Dan jika kita melanggar 10 perintah Allah, berarti kita memutuskan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka sembunyi dari Allah. Mereka memutuskan hubungan. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan demikian. Yesaya 59 ayat 2. Saya akan baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka memutuskan hubungan. Adam yang sudah mengetahui apa yang dilakukannya ketika dia berdosa, tetapi tidak sanggup berpikir hidup tanpa Hawa. Adam yang sesungguhnya adalah bahwa dia lebih mengasihi Hawa daripada mengasihi Allah. Adam berkata kepada Allah, perempuan ini yang engkau berikan kepadaku. Hanya beberapa saat sebelumnya Adam berkata, saya tidak sanggup berpikir hidup tanpa Hawa. Maka lebih baik saya juga berbuat dosa. Jadi sekarang Adam bertengkar dengan Hawa. Karena ketika mereka melanggar hukum Allah, mereka memutuskan hubungan dengan sesama. Hubungan kasih mereka satu sama lain. Sekarang kita memahami dalamnya jurang dosa. Dan patut diketahui, pada dasarnya dosa adalah mementingkan diri sendiri. Karena mementingkan diri sendiri adalah lawan daripada kasih atau mengasihi. Lawannya kasih atau mengasihi adalah mementingkan diri sendiri. Tahukah kita, masalah yang terbesar di antara pasangan suami istri adalah mementingkan diri sendiri. Tidak saling membenci, bukan. Permasalahan rumah tangga adalah karena mementingkan diri sendiri. Baik itu dari suami maupun dari istri. Mementingkan diri sendiri. Dia suami tidak melakukan apa yang istri inginkan. Dia tidak pergi ke tempat yang istri inginkan. Demikian juga terjadi di pihak sebaliknya. Kepentingan diri sendiri. Itulah problem di dalam rumah tangga. Itulah sebabnya ketika mendapati dalam kitab Yesaya pasal 14, kata saya dipakai berulang kali, 6 kali oleh Lucifer. Katanya, pertama, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi, serangan Lucifer adalah serangan kepada kasih Allah. Artinya, menyerang hukum Allah. Hukum Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan antar manusia. Jadi siapapun yang memberitahu kita bahwa hukum sudah dipakukan di kayu salib, orang-orang Kristen tidak harus menuruti hukum. Apa yang sedang mereka lakukan adalah menyerang kasih. Karena kasih adalah menggenapi atau melaksanakan hukum Allah. Ada orang yang berkata, sekarang saya hidup hanya dengan 2 hukum. Yesus berkata, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apa arti mengasihi Allah? Itu berarti kita menuruti 4 hukum dari 10 hukum Allah, yaitu hukum pertama hingga hukum keempat. Apa arti mengasihi sesama? Itu berarti kita menuruti 6 hukum dari 10 hukum Allah, yaitu hukum kelima hingga hukum ke-10. 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah itu semata-mata memperkuat 2 hukum tadi, yaitu kasih kepada Allah dan kedua, kasih kepada sesama manusia. Tetapi tidak menghilangkan 2 hukum tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Berapa banyak malaikat di surga yang mengikuti Lucifer dalam pemberontakannya? Mari kita melihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 4. Tokoh kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan roh-roh jahat atau setan. Untuk setiap satu roh jahat ada 2 malaikat Allah. Puji Tuhan, 2 lawan 1. Di samping itu kita berada di pihak Allah. Berbicara tentang naga ini, yaitu si ular tua, dikatakan Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ada berapa banyak bintang-bintang di langit yang diseretnya? Sepertiga dari bintang-bintang itu. Siapakah bintang-bintang itu? Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan 9. Kita baca. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bintang-bintang melambangkan para malaikat. Jadi 1/3 malaikat-malaikat dibuang bersamanya. Dan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi jumlah malaikat sangat banyak sekali. Jadi malaikat yang berperang di surga sangat banyak sekali. Bagaimanakah bisa iblis menyeret 1/3 dari para malaikat mengikuti dia dalam pemberontakannya? Kita harus meneliti perihal ini. Karena hal ini sangat penting. Karena iblis sedang melakukan hal yang sama di bumi sekarang ini. Di surga, dia menipu 1/3 malaikat, sehingga 1/3 dari malaikat yang di surga mengikut iblis atau setan. Sekarang dia ada di bumi. Mencoba menipu kita. Jika kita mengetahui apa yang dilakukan iblis di surga dan apa yang dilakukannya di bumi, maka kita akan mampu melindungi diri kita dari kuasanya. Malaikat di surga sepertiga saja memilih ikut Lucifer. Bagaimana kita kalau kita juga ditipu? Maka dengan mempelajari ini kita akan tahu, sehingga kita akan bisa melindungi diri kita dari kuasanya. Mari kita kembali membaca kitab Yeskiel pasal 28 ayat 16 dan melihat satu kata yang amat penting di sini. Kita akan melihat taktik yang dipakai iblis untuk menipu 1/3 dari para malaikat surga untuk mengikuti jejak pemberontakannya. Yeskiel 28 ayat 16. Kita baca. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Apa yang dia lakukan? Dengan dagangmu yang besar. Jadi iblis berdagang. Iblis adalah pedagang yang lihai. Iblis adalah seorang pembisnis. Pertanyaannya adalah, apakah yang dia perdagangkan? Apa yang dia coba jual? Baiklah, kita perlu mencari kata ini di tempat lain dalam kitab suci. Jadi biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri, yaitu yang memiliki akar kata yang sama dengan dagang tadi, tetapi diterjemahkan dengan kata yang berbeda. Kita harus tahu itu. Ini akan menolong kita. Mari kita lihat
kitab Yeskiel pasal 22 ayat 9. Ini memiliki akar kata yang tepat sama dengan yang barusan ayat yang kita baca tadi. Yeskiel 22 ayat 9. Padamu berkeliaran orang-orang pefitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemusuhan dilakukan di tengah-tengahmu. Di sini ada kata pemfitnah. Kita tidak akan bisa melacaknya hanya dengan terjemahan biasa. Tetapi jika kita memakai konkordansi yang lengkap, kita harus mencari kata dagang yang memiliki akar kata sama dalam bahasa Ibrani. Kata slender, pemfitnah, memiliki akar kata sama dengan trading atau dagang dalam bahasa Ibrani. Jadi kata slender atau pemfitnah dalam bahasa Ibrani sama dengan kata trading atau dagang. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dan maksud mencurahkan darah. Atau dengan katakan, dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Jadi apa yang iblis dagangkan? Ia mencoba menjual sesuatu. Menjual apa? Iblis mencoba menjual dusta atau fitnah. Apa yang kadang-kadang dikatakan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang sangat menjanjikan, biasanya kita akan berkata, saya tidak membeli itu. Ya, artinya dia menolak tapi dengan cara yang halus. Kita bahkan memakai ungkapan itu sekarang. Oh, tidak, saya tidak membelinya. Ya, artinya dia menolak apa yang ditawarkan itu. Kita lihat apa yang iblis coba lakukan adalah menjual tuduhan palsunya kepada Allah. Perhatikan kitab Imamat pasal 19, di mana akar kata yang sama digunakan. Kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-16. Kita baca Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jadi kata menyebarkan fitnah atau tel barrier di sini memiliki akar kata yang sama dengan dagang atau trading. Dalam kitab Yeskiel pasal 28 ayat yang ke-16. Apa yang dilakukan iblis? Apa yang dilakukan Lucifer di surga? Dia mulai menjelek-jelekkan Allah. Tahukah kita apa yang Lucifer katakan? Dia berkata, dengar, kita tidak perlu Allah yang mengatur apa yang benar atau apa yang salah. Apa yang bisa kita lakukan atau yang tak bisa kita lakukan. Kami cukup pandai. Kami bisa memutuskan untuk diri kami sendiri. Allah adalah Tuhan dari budak-budak. Allah menginginkan kita melayani secara buta. Dari mana kita tahu iblis mengatakan itu? Ini bisa kita lihat dari cara iblis berkata kepada Hawa. Apa yang kata iblis pada Hawa? Engkau tidak harus menerima definisi Allah tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Engkau bisa seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Patut diketahui, iblis berkata kepada Adam dan Hawa bahwa Allah ingin mereka buta. Karena dia berkata, kalau engkau memakan buah itu, matamu akan terbuka. Jadi Allah ingin pelayanan yang buta. Itulah yang dikatakan oleh iblis kepada Adam dan Hawa atau ular itu. Karena dikatakan tadi, saya ulang lagi, kalau engkau memakan buah itu, matamu akan terbuka. Artinya apa? Sebelumnya dia buta. Itulah yang dituduhkan ular itu atau setan kepada Adam dan Hawa dan juga kepada yang dikatakan dan dituduhkan bahwa engkau itu buta. Ya. Allah ingin pelayanan yang buta terhadap dia. Itulah tipuan-tipuan setan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Allah hanya menginginkan penurutanmu tanpa bertanya. Engkau tidak perlu Allah menyuruh engkau melakukan apa-apa. Kamu cukup pandai untuk memutuskan bagi dirimu sendiri. Dengan kata lain, iblis mengatakan Allah adalah seorang diktator.
dan sepertiga dari malaikat membeli dusta iblis. Masih ingatkah saudara akan ekor? Kata ekor, kita pernah bahas ini. Ekor dari naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang. Jadi apakah yang dilambangkan dengan ekor? Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-15. Jadi biarlah Alkitab menerangkan diri sendiri. Jangan kita menafsirkan kata-kata itu sendiri. Tetapi bila Alkitab menerangkan diri sendiri. Yesaya 9 ayat yang ke-14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi apakah ekor? Nabi-nabi yang mengajarkan dusta. Bagaimana caranya iblis menyeret sepertiga bintang-bintang di langit untuk mengikutinya? Dengan mengajarkan dusta. Ekor adalah para nabi yang mengajarkan dusta. Dan ada hal yang menarik tentang hubungan fonetik antara dongeng dan menceritakan dongeng. Perhatikan, ekornya atau tail menyeret sepertiga daripada malaikat dengan mengabarkan dongeng tales tentang Allah. Dan kita mengetahuinya karena iblis datang ke bumi dan melakukan hal yang sama. Jika kita mengetahui apa yang iblis lakukan di bumi, maka kita pasti mengetahui apa yang iblis lakukan di surga. Kita memiliki contoh Alkitabiah tentang hal ini. Kita lihat kisah Absalom, anak Daud. Daud adalah raja dan Absalom adalah anaknya. Absalom mendapat pemikiran bahwa dia harus duduk di atas tahta ayahnya. Jadi Absalom duduk di gerbang kota Yerusalem. Dan setiap orang yang datang kepada raja untuk pengadilan, untuk membereskan masalah, Absalom berkata, nggak usah repot-repot menghadap raja. Dia tidak akan peduli. Tetapi kalau engkau mendukung aku menjadi raja, aku akan membantu masalahmu. Itulah yang dikatakan Absalom pada orang-orang. Roh yang sama seperti Lucifer di surga. Lucifer berkata pada para malaikat, kalau kalian mendukung aku duduk di tahta, keadaan akan lebih baik. Tidak akan ada hukum. Setiap orang dapat hidup dengan hukum dalam dirinya. Saya pikir Lucifer adalah penganut paham zaman baru yang pertama yang ada sekarang ini. Tidak ada yang memerintah. Masing-masing hidup sesuai keinginannya. Hal yang sama yang iblis lakukan dengan umat manusia di bumi sejak zaman dulu. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 kita diberitahu bahwa setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Setan adalah bapa segala dusta. Dari permulaan sekali, iblis berdusta tentang Allah. Dan tidaklah merupakan kebetulan bahwa Yesus datang ke bumi ini untuk mengungkapkan kebenaran. Yesus datang ke dunia ini untuk melawan kebohongan setan. Setan mengatakan, Allah hanya duduk di tahta. Setiap orang melayani dia dan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan kalau ada yang tidak melakukan apa yang diperintahkannya, dia membuatnya menjadi sakit. Membuangnya dari surga, dihukum dan dipukuli. Yesus turun ke bumi dan meninggalkan tahtanya di surga. Yesus yang memiliki kuasa Allah sekarang menjadi hamba. Orang-orang Yahudi mempercayai bahwa Allah menyebabkan orang menjadi sakit. Mengapa orang itu buta? Siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang tuanya atau dia sendiri? Mengapa orang itu kena penyakit kusta? Oh, karena perbuatan jari Allah.
Mereka mempercayai Allah menyebabkan orang-orang menjadi sakit. Yesus datang ke bumi dan sekarang dia menyembuhkan orang-orang. Dia mengusir setan-setan. Dia memulihkan orang-orang dan iblis membencinya. Karena Yesus menunjukkan seperti apa sebenarnya Allah itu. Allah mengasihi umat Allah. Tsunami yang terjadi bukanlah perbuatan Allah. Sama seperti manusia bisa hidup di bulan. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa Allah mendatangkan tsunami untuk membunuh lebih dari 1/4 juta manusia? Kitab ayat memberitahukan ini adalah perbuatan setan. Ini bukanlah perbuatan Allah. Memang benar Allah mencabut perlindungannya dan mengizinkannya, tetapi Allah tidaklah menyebabkan semua hal-hal ini terjadi. Bencana alam dan segala macam bukan karena Allah, tetapi Allah membiarkan ini terjadi. Ini bisa kita baca di dalam kitab Ayub. Ayub ada orang yang suci, saleh, takut akan Tuhan, tidak pernah buat jahat. Tetapi Ayub mengalami penderitaan. Bukan Allah yang menyebabkan penderitaan Ayub. Bisa dibaca di dalam kitab Ayub nanti. Pertanyaannya adalah, apakah iblis akan berakhir? Tahukah kita di mana iblis akan mendapat kematiannya? Di kepalanya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mematuk tumenya. Itu yang tadi kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Maka dasar dari pembahasan ini adalah Kejadian 3 ayat 15. Dia akan meremukkan kepalamu. Dia siapa? Yesus akan meremukkan kepalamu. Kepala ular itu, kepala iblis. Dan engkau akan mematuk tumenya. Tetapi tahukah kita ketika kepala iblis diremukkan oleh Kristus, iblis masih hidup. Dan selanjutnya nanti kita akan mempelajari konflik antara Daud dan Goliat. Kisah antara Daud dan Goliat harus dilihat dari sudut pandang Kejadian 3 ayat 15 yang tadi sudah kita baca. Ketika Daud mengayunkan ali-alinya dan melontarkan batunya, dan batu mengenai dahinya, dan Goliat jatuh ke tanah, tetapi belum mati. Goliat hampir mati. Dia mengalami hantaman maut di kepalanya. Tetapi Alkitab mengatakan Daud menghampiri dengan pedang Goliat, lalu dia memenggal kepala Goliat. Iblis telah terluka dengan batu. Apa yang tersisa adalah bagian kepalanya untuk dipenggal. Dan hal itu akan terjadi setelah milenium, masa 1000 tahun. Nanti kita akan pelajari dari Wahyu pasal 10 yang akan jadi referensinya nanti. Kita akan pelajari itu nanti. Perhatikan kitab Yeskiel pasal 28 ayat 18 dan 19 yang berbicara tentang tamatnya riwayat makhluk ini. Puji Tuhan, dia akan mati. Sementara itu, kita harus berperang dengan iblis. Kita harus melawan tipu muslihatnya. Tetapi kita tidak perlu diperdaya oleh dustanya. Ketika iblis menyuruh kita untuk melanggar hukum Allah, kita tidak perlu mendengarnya. Karena kita tahu itu adalah tipu dayanya. Yeskiel 28 ayat 18-19, mari kita baca. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Kita perhatikan di sini, satu kali kelak dia, iblis, akan menjadi abu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Apakah itu kabar baik? Ya, itu kabar baik. Dan segera akan terjadi. Di dalam dunia ini hanya ada 2 kelompok manusia. Bukan 3 kelompok. Tidak ada kelompok yang baik.
Tidak ada kelompok yang jahat dan tidak ada kelompok yang setengah jahat dan setengah baik. Tidak ada itu. Tidak ada yang pergi ke surga, tidak ada yang pergi ke neraka atau ke alam penyucian. Tidak ada itu. Di dalam dunia ini hanya ada dua kelompok, keturunan ular dan keturunan dari perempuan. Dan keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus juga memiliki keturunan. Jika kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya pada Yesus dan kita mau menuruti perintah-perintahnya, maka kita adalah keturunan Yesus. Jadi hanya ada dua kelompok di dalam dunia ini. Apakah yang menjadi ciri-ciri dari dua kelompok ini? Mari kita lihat kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Kita mendapati dua kelompok itu disebutkan dan ciri-ciri dari dua kelompok itu. 1 Yohanes 3 ayat 10. Saya akan baca di sini. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dengan cara ini, kita akan mengetahui siapakah anak-anak Allah dan siapakah anak-anak iblis. Perhatikan ciri-cirinya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dan apakah kebenaran atau kesalahan itu? Yaitu kita menuruti hukum Allah, kita menuruti perintah Allah, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita mengasihi Allah, dan Allah memampukan kita untuk bisa menuruti perintah-perintahnya. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan dosa? Bukan oleh karena kekuatan kita, melainkan karena kasih kita kepada Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dan apakah yang membuat hukum? Hanyalah karena kasih. Mari kita lihat kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita baca di sini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Siapakah pendusta pertama dan tidak ada kebenaran di dalamnya? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pendusta pertama dan tidak ada kebenaran adalah setan. Jadi barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Yesus, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, keturunan dari siapakah dia? Keturunan dari iblis, dikatakan dari ayat ini. Sekarang perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena ada orang yang berkata, wah, hukum perjanjian lama sungguh sulit mengikutinya, dan itu menjadi beban. Jangan kita percaya. Perintah-perintahnya itu tidak sulit, tidak berat, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah kasih kepada Allah. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita bisa mengikuti itu. Kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan bisa menuruti perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah. 1-4 adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan perintah nomor 5 sampai nomor 10
itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah perintah Allah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan perintah itu berat, menjadi beban, jangan percaya. Itulah pembahasan kita pada sore hari ini, dan pertemuan berikutnya kita masih tetap membedah kitab Kejadian, membahas tentang membedah kitab Kejadian, dan judulnya adalah apa yang terjadi di bumi. Baiklah, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan. Kami telah mempelajari firman-Mu, kiranya firman yang kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Meteraikan Tuhan firman itu dalam hati dan hamba-Mu, dan kami semua Tuhan yang mendengarkan. Dengan demikian firman ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan yang sedang kami jalani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus mau berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.